Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Suryadi dengan NIM 2301050416, Rombel I angkatan 2023. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermedia sosial. Dikarenakan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masa kini. Serta platform ini menawarkan berbagai manfaat seperti menghubungkan kita dengan orang lain, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki potensi yang sangat bahaya jika tidak digunakan dengan baik. Konten negatif, cyberbullying, dan penipuan online hanya beberapa contohnya. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bermedia sosial dengan bijak. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan oleh teman-teman. Yaitu yang pertama itu kita bahas apa sih yang harus dilakukan kita dalam bermedia sosial. Yaitu yang pertama itu adalah pikirkan sebelum posting. Apa itu? Yaitu pastikan apa yang mau teman-teman posting dan bagikan itu mengandung nilai positif, sopan, dan tidak menyinggung orang lain. Dikarenakan sekarang banyak orang yang ketika dia ingin memposting atau mengupload sesuatu itu tidak dipikirkan dan tidak dilakukannya apa sih yang akan mereka alami ketika memposting hal tersebut. Bahkan sekarang teman-teman pasti banyak melihat komentar-komentar di contohnya platform TikTok, YouTube, atau IG yang sering teman-teman lihat bahwasanya komen-komenan tersebut tidak mengandung hal yang positif, bahkan itu mengarah ke hal yang negatif. Nah, yang kedua itu ada jaga privasi teman-teman sendiri. Pengaturan privasi akun teman-teman agar tidak orang lain yang teman-teman kenal dapat melihat informasi pribadi teman-teman. Nah, itu penting juga teman-teman, karena menjaga privasi itu adalah kewajiban untuk kita semua. Karena semua orang pasti memiliki privasinya masing-masing. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwasanya kita sendiri pasti memiliki banyak relasi dan memiliki teman yang sangat dekat. Kita pun harus menjaga privasi kita sendiri walaupun itu teman yang sangat dekat sama kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah bersikap kritis terhadap informasi. Teman-teman jangan mudah percaya dengan semua yang teman-teman baca melalui media sosial, berupa contohnya itu yang sering kita lihat di TikTok dan di Google pun. Terkadang kita mendapatkan beberapa informasi yang kemungkinan teman-teman mempercayai hal tersebut, namun demikian hal tersebut kenyataannya itu hal yang tidak benar atau hoax. Nah, dengan itu teman-teman harus bersikap kritis terhadap semua informasi, mau itu informasi yang menyangkut hal positif maupun negatif, seperti itu. Harus juga selalu memeriksa atau melihat sumber informasi dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya, daripada teman-teman nantinya sudah terlanjur menyebarkan berita tersebut dan teman-teman ternyata baru tahu bahwasanya informasi tersebut itu hoax atau tidak benar. Nah, itu akan menjadi problem atau masalah buat teman-teman. Selanjutnya, teman-teman harus menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Contohnya aja, bergabunglah dengan komunitas yang positif, ikuti akun yang mengandung edukasi, dan menggunakan platform untuk belajar serta mengembangkan diri teman-teman sendiri.
Yang selanjutnya, luangkan waktu untuk berinteraksi secara offline. Jangan sampai media sosial yang kita tahu media sosial itu kan mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat. Jangan menjauhkan orang dekat, maaf, contohnya itu ya seperti kita dengan bermedia sosial kita lupa dengan keluarga, dengan teman-teman yang sesungguhnya atau sebenarnya itu mereka dekat sama kita. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih yang harus dihindari. Oke, yang pertama itu membagikan informasi pribadi yang sensitif. Teman-teman harus menghindari pembagian alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan di media sosial karena itu sangat membahayakan buat teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan orang yang kurang baik seperti itu. Yang kedua itu kita jangan sampai terlibat dalam cyberbullying. Jangan menghina, melecehkan, dan mengancam orang lain di media sosial. Yang selanjutnya, menyebarkan hoax. Pastikan informasi yang teman-teman bagikan itu akurat dan dapat dipercaya. Jika kembali lagi seperti apa yang harus dilakukan tadi. Nah, ini adalah hal kebalikan dari yang harus dilakukan, yaitu yang harus dihindari. Yang selanjutnya, membuka tautan dari sumber yang tidak dikenal. Tautan tersebut bisa mengarah ke situs web berbahaya yang dapat mencuri data pribadi teman-teman. Kita semua kembali lagi pasti memiliki yang namanya privasi. Kita semua pasti memiliki privasi. Semua orang itu memiliki privasi dan kita harus menjaga dengan baik privasi kita. Jangan sampai privasi kita itu dideteksi atau diketahui oleh orang. Ya, syukur-syukur bisa yang bisa tahu tentang informasi pribadi kita hanya orang-orang yang terdekat kita saja. Namun kita kan tidak tahu ketika kita menyebar informasi atau membuka tautan link yang tidak diketahui tersebut, terdapat orang yang nakal atau orang yang dengan tanda kutip itu jahat sama kita. Nah, teman-teman nggak mau tidak inginkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menjaga, jangan gampang untuk membuka tautan dari sumber yang tidak dikenal. Nah, selanjutnya menghabiskan waktu, jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk media sosial, dikarenakan teman-teman juga memiliki keluarga, teman, dan ya pasangan teman-teman lah yang dalam artian itu dekat sama kita. Jangan sampai, bahkan zaman sekarang pun banyak orang-orang yang menurut saya itu mereka tuh sedang berkumpul dengan keluarga pun dan dengan teman-teman itu mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jangan sampai seperti itu, karena kembali lagi media sosial atau gadget itu memiliki prinsip menjadikan yang jauh menjadi lebih dekat. Jangan kebalikannya, yang dekat dilupakan dan kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Nah, dengan mengikuti tips yang telah saya sampaikan, teman-teman dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak dan memaksimalkan manfaatnya. Ingat teman-teman, media sosial adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Lebih baik sebelum teman-teman memulai media sosial, teman-teman harus mengetahui prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Itu beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan.
Sebelum saya mengakhiri ajakan atau tentang materi yang saya jelaskan tadi tentang media sosial, saya ada kata-kata sedikit untuk mengakhiri materi yang saya sampaikan dan poin-poin tersebut. Mari kita jadikan media sosial sebagai platform yang positif dan bermanfaat bagi diri teman-teman dan orang lain. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja dan menyakiti hati teman-teman, saya Arti Suryadi meminta maaf jika hal tersebut memang terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.